Pemirsa, masih bersama Pojibo. Di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman liar. Tanaman ini bernama senggugu atau seringgugu. Dan kalau kalian penasaran dengan tanaman ini dan manfaatnya apa, ikutin terus videonya. Tanaman senggugu termasuk dalam famili Lamiaceae yang dulu dikenal sebagai Verbenaceae. Tanaman ini banyak digunakan dalam pengobatan tradisional, terutama di Asia, karena memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik. Perubahan klasifikasi senggugu dari Verbenaceae ke Lamiaceae terjadi karena perkembangan dalam ilmu taksonomi, terutama dengan penggunaan teknik molekuler seperti analisis DNA. Perubahan ini menunjukkan bahwa ilmu taksonomi terus berkembang dan pengelompokan tanaman semakin akurat seiring dengan kemajuan teknologi. Nama ilmiah senggugu memang memiliki dua nama yang sering muncul dalam literatur, yaitu Clerodendrum serratum dan Rhotheca serrata. Perbedaan ini terjadi karena adanya revisi dalam taksonomi berdasarkan penelitian terbaru. Awalnya dikelompokkan dalam Clerodendrum. Nama Clerodendrum serratum adalah nama ilmiah yang lebih lama dan banyak digunakan dalam literatur klasik. Dulu semua spesies dalam genus Rhotheca termasuk dalam Clerodendrum. Berdasarkan analisis molekuler DNA dan karakter morfologi, beberapa spesies dalam Clerodendrum dipindahkan ke genus Rhotheca oleh peneliti. Oleh karena itu, nama ilmiah yang lebih baru untuk senggugu adalah Rhotheca serrata. Dalam ilmu botani, perubahan nama sering terjadi, tetapi banyak sumber masih menggunakan nama lama karena lebih dikenal. Secara taksonomi terbaru, nama yang lebih tepat adalah Rhotheca serrata, tetapi Clerodendrum serratum masih sering digunakan dalam literatur tradisional. Senggugu merupakan salah satu tanaman yang berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Secara tradisional, beberapa negara di Asia termasuk Indonesia telah memanfaatkan tanaman ini untuk pengobatan berbagai penyakit. Kulit akar senggugu mempunyai aktivitas mukolitik dan telah digunakan secara empiris. Akar senggugu dikenal sebagai bahan utama terapi atau pengobatan gurah di daerah Jawa. Akar senggugu banyak digunakan dalam praktek gurah karena berkhasiat sebagai mukolitik, yaitu berkhasiat mengencerkan mukus atau dahak kental sehingga mudah dikeluarkan. Gurah adalah metode pengobatan tradisional ramuan dahulu dilakukan oleh para penyanyi agar suara jadi merdu dan tidak serak. Gurah juga dipercaya bisa membantu mengobati berbagai penyakit yang terkait dengan saluran napas seperti batuk, bronkitis, sinusitis, dan asma. Tanaman senggugu tumbuh liar, mudah kita jumpai di tempat terbuka seperti di hutan, padang ilalang, tepi jalan, dan lain-lain. Tanaman ini memiliki bunga berwarna ungu dan putih serta daun yang lancip dengan tepian yang tidak rata atau bergerigi. Di Indonesia, senggugu dikenal dengan nama yang berbeda-beda di tiap daerah. Misalnya, senggugu di Melayu, singgugu di Sunda, seringgugu atau sanggugu di Jawa, kertase, pinggir tosek di Madura, sinar baung kudu di Batak Toba, tinjau handak di Lampung. Di Tiongkok, tumbuhan ini dikenal dengan nama Santai Honghua, sementara dalam bahasa Hindi, tumbuhan ini dikenal dengan nama barangi. Senggugu tumbuh liar pada tempat-tempat terbuka atau agak terlindung. Tanaman ini bisa ditemukan di hutan sekunder, padang alang-alang, pinggir kampung, tepi jalan, atau dekat air, yang tanahnya agak lembab dari dataran rendah sampai 1700 meter di atas permukaan laut. Senggugu diduga tumbuhan asli Asia tropik. Senggugu banyak ditemukan tumbuh pada wilayah yang memiliki iklim tropis seperti Asia, Indonesia, Malaysia, Afrika, India, Nepal, dan Sri Lanka. Di Indonesia, senggugu lebih dikenal sebagai obat tradisional berupa kulit akar yang diseduh untuk mengobati penyakit tertentu. Senggugu juga telah lama menjadi salah satu obat tradisional yang digunakan di beberapa negara lain seperti India, Cina, Thailand, Korea, bahkan Jepang. Morfologi tanaman senggugu. Senggugu merupakan tumbuhan yang termasuk dalam salah satu jenis keluarga Lamiaceae. Senggugu termasuk tumbuhan perdu yang tingginya dapat mencapai 3,5 meter. Batang tumbuhan senggugu berbentuk bulat berkayu dengan percabangan simpodial dan berwarna putih kecoklatan. Senggugu memiliki daun tunggal dengan letak berhadapan. Daun senggugu yang tumbuh berseling berbentuk bulat telur dengan ujung daun dan pangkal meruncing.
Tepi daun tanaman senggugu bergerigi dengan tulang daun yang menyirip, berwarna hijau tua. Panjang daun bisa mencapai 30 cm dengan lebar 14 cm. Bunga senggugu merupakan bunga majemuk yang muncul pada ujung batang, berbentuk seperti lonceng. Bunga senggugu memiliki warna hijau keunguan. Mahkota bunga senggugu terdiri atas 5 daun berwarna ungu keputihan. Kepala sari-sarinya kuning tua. Putik lebih panjang daripada benang sari. Bagian bawahnya berwarna putih dan semakin ke atas warnanya akan semakin berubah menjadi ungu. Panjang bunga sekitar 40 cm. Kelopak bunga memiliki panjang sekitar 5 cm. Sedangkan benang sari sepanjang 2,5 cm. Buah senggugu ini termasuk buah buni berbentuk bulat telur. Saat masih muda berwarna hijau dan setelah tua berwarna hitam. Panjang biji kurang lebih 7 mm dengan lebar kurang lebih 5 mm. Akarnya merupakan akar tunggang dan berwarna coklat. Akar senggugu umumnya berdiameter antara 1 hingga 1,5 cm. Panjang akar senggugu rata-rata berkisar antara 2 hingga 3 cm. Bagian luar akar senggugu berwarna coklat pucat, sedangkan bagian dalamnya berwarna coklat kekuningan. Akar senggugu yang masih muda cenderung memiliki tekstur yang halus, sedangkan akar yang lebih tua cenderung bertekstur agak kasar. Akar senggugu yang masih muda juga cenderung lurus, sedangkan akar senggugu yang telah berumur tua lebih memanjang, bergerigi, dan berkerut, hingga muncul bagian yang terkelupas. Kulit dari akar senggugu umumnya tajam, tipis, dan mudah dipisahkan dari kayu di dalamnya. Senggugu umumnya berbunga pada kisaran bulan Agustus hingga September. Tanaman senggugu diketahui sebagai salah satu tanaman biseksual. Senggugu mengandung kalium, natrium, alkaloid, flavonoid flavon, manitol, triterpenoid, asam queretarot, asam seratogenat, glikosida fenol, dan sitosterol. Kulit batang senggugu mengandung senyawa triterpenoid, asam oleanolat, asam queretarot, dan asam seratogenat. Sedangkan kulit akar mengandung glikosida fenol, manitol, dan sitosterol. Batangnya mengandung D-manitol, D-glukosida sitosterol, sitosterol, dan setil alkohol. Daunnya banyak mengandung kalium, alkaloid, dan flavonoid, dan sedikit natrium. Daun yang dioleskan secara eksternal mengurangi pembengkakan kelenjar dan mempercepat penyembuhan luka. Senggugu adalah tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional dan memiliki banyak aktivitas farmakologi seperti antiinflamasi, antioksidan, hepatoprotektif, antifertilitas, dan anti kanker. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman senggugu yang perlu kita ketahui. Di Cina, senggugu dimanfaatkan untuk menghilangkan sakit atau bersifat analgesik. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mengatasi tulang patah, luka akibat pukulan, rematik, batuk, sesak nafas, radang saluran pernapasan, perut kembung, cacingan, malaria, menjernihkan mata dan suara, memulihkan tenaga pada wanita pasca melahirkan, serta digunakan untuk mengobati gigitan ular dan menyembuhkan bisul. Daun senggugu pahit, pedas, dan sejuk, berkhasiat sebagai penghilang nyeri atau analgesik, sedangkan akarnya berkhasiat sebagai peluru kencing atau diuretik dan mengeluarkan lendir. Penggunaan dalam pengobatan tradisional, tanaman ini dianggap memiliki sifat-sifat yang dapat membantu dalam mengatasi berbagai kondisi kesehatan. Beberapa manfaat yang dikaitkan dengan senggugu termasuk antiinflamasi. Diklaim memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Antibakteri. Beberapa pengobatan tradisional menggunakan tanaman ini untuk mengatasi infeksi bakteri. Ekspektoran. Dikatakan memiliki sifat ekspektoran dan dapat membantu dalam meredakan batuk dan masalah pernapasan lainnya. Antioksidan. Kandungan tanaman ini dapat berkontribusi pada sifat antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan radikal bebas. Karena sebagian besar pengujian daun ini masih terbatas pada hewan, pertimbangkan kembali dengan berkonsultasi bersama dokter sebelum mengkonsumsinya. Terlebih jika Anda sedang menjalani pengobatan medis. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman senggugu ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri, dan terima kasih.